Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas tentang TikTok. Tapi bukan TikTok yang kita kenal pada umumnya. Ya, gue langsung ngomong gitu aja ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ngeliat di channel YouTube gue, jadi gue tuh udah cukup banyak ngebahas tentang TikTok ya. Tapi bukan TikTok yang sebenar-benarnya kita pakai buat nyari-nyari video, entah kita affiliate, terus juga misalkan jadi content creator juga di sana gitu ya, bukan gitu ya. Jadi banyak menurut gue kayak oknum-oknum yang ada kutip gitu ya, arahnya kurang baik, yang menggunakan nama besar dari TikTok ini sendiri. Yang tentunya ini akan mengarah ke sesuatu yang tidak baik juga. Kayak contoh nih seperti kalian lihat kemarin tuh cukup banyak kayak muncul yang mengatasnamakan TikTok gitu ya. Kayak contohnya ini ada TikTok VIP Shop gitu ya. Dimana waktu gue ngebahas ini juga banyak dapet serangan dari mentor-mentor Ponzi-nya, dari marketingnya gitu ya yang pada nggak suka gitu ya. Terus juga ada e-TikTok, itu juga lumayan cukup ada penyerangan walaupun tidak terlalu banyak. Terus yang selanjutnya ada TikTok Mall ya. Terus juga ada TikTok Shop Global. Oh, banyak banget ya. Terus juga di sini ada TikTok Toyar, ini lama banget 1 tahun yang lalu. Terus TikTok gitu ya, pakai ada logo TikToknya juga sedikit. Terus ada TikTok Advertise ya. Jadi cukup banyak gue ngebahas tentang nama besar TikTok itu disalahgunakan sama beberapa oknum. Jadi kalian wajib harus ekstra hati-hati. Dan kemarin itu gue dapet message lah ya dari TikTok gue. Jadi dia ini curhat lah ya. Curhat kalau orang ini, sebentar kita scroll dulu. Jadi seperti ini ya. Jadi dia ngechat gue awal-awal untuk halo kak. Jadi dia nanya ini YouTube gue yang kemarin bukan gitu kan? Iya gitu kan. Terus dia ngirimin link untuk TikToknya. Itu ya. Seperti kalian lihat di sini. Nah, terus di sini oke, itu WA aku, saya curiga gitu kan. Nah, ini dia ngirimin untuk capture dari akunnya dia gitu ya, itu tampilannya. Nah, pada saat dia nunjukin link tadi gitu kan, gue tuh sempet akhirnya cari tahu dulu dong, baik dari AI gitu ya, Gemini gitu kan. Gue coba-coba cari, gue googling, gue cari di Facebook, gue cari Telegram. Itu susah banget buat nyari link yang dia maksud itu. Sehingga akhirnya gue juga ngomong sama kakak ini, gue bilang kayak, kok susah ya buat saya untuk cari cari data, cari informasi gitu ya. Akhirnya dia di sini sedikit menjelaskan gitu ya, gimana cara kerja di aplikasi itu gitu ya. Nah ini ya, jadi awalnya dia tuh dipandu gitu ya, terus dia baru merasa dibohongi karena diminta data KTP, tiba-tiba dia ngasih nomor HP, email, password, dia tinggal pakai kode referensi dia. Jadi dia diajak sama orang juga nih, kakak ini ya. Dan ini ada seperti ini nih tampilannya ya. Pengajuan penutupan toko, batas waktu, langkah-langkah penutupan toko. Nah, ini gue artikan kalau si user ini pengen nutup tokonya. Oke. Nah, pada saat gue daftar gitu ya, karena gue juga nyoba-nyoba buat daftar gitu, itu memang diminta untuk KTP. Sampai akhirnya gue coba daftar, tapi kendala yang kedua adalah gue susah untuk cari kode referral. Karena tadi ya, gue susah untuk mendapatkan informasi karena ini benar-benar tertutup banget. Jadi akhirnya kakak ini berbaik hati untuk memberikan akunnya untuk gue pakai gitu ya. Jadi terima kasih ya kakak sudah mempercayakan akunnya, nggak diapa-apain kok, serius. Oke, jadi kayak gini tampilannya ya.
Jadi dia ngasih untuk akunnya dia gitu ya. Terus ini tampilan dari aplikasi ataupun webnya, kita sebut aja. Nah terus gue kan nanya di sini ya, ini sistem jual barang atau gimana Kak? Karena kalau kemarin ada juga sistemnya seperti ini namanya Jomingo. Jadi kayak konsinyasi kalau nggak salah ya. Jadi sistemnya si Jomingo yang dulu udah nipu banyak orang juga gitu ya. Sampai oh banyak lah, kena lah gitu ya. Terus gue tanya lagi deposit pura-pura jual barang. Tapi yang aneh ada aja yang beli barangnya padahal harganya tidak logis gitu ya. Nah dia jelasin di sini sistemnya nalangin dulu. Yang saya curiga itu barang-barang luar negeri. Kalau kakak mau login aja punyaku ya. Login pakai nomor HP yang dia kasih ya. Jadi dia memberikannya terima kasih kakak sudah boleh masuk-masuk gitu ya. Ini berarti kakak masukin pakai KTP asli? Enggak. Itu dikasih nomor, cara masuknya pakai link tadi gitu ya. Jadi dia nggak daftar pakai KTP. Karena pada saat gue daftar, gue coba masuk, itu diminta KTP. Bahkan minta KTP-nya tuh bukan cuma KTP kalian, tapi kalian harus foto dengan KTP-nya. Sedetail itu, bener-bener kayak real pinjol. Iya nggak sih? Yang buat kalian yang tahu pinjol boleh komentar karena gue kagak tahu asli. Oke. Terus soalnya di sini gue bilang ya, gue coba daftar gitu ya. Nanti ya aku izin pinjam akunnya gitu ya. Nah ini gue juga minta kode undangan gitu ya. Juga ternyata tidak bisa masuk pakai kode undangan yang dia kirim gitu ya. Aneh. Nah ini tampilannya, terus juga ini. Dan karena ini udah chat-chatan ini udah cukup beberapa minggu yang lalu, gue udah lupa, gue lagi ya cukup produktifnya bekerja gitu ya. Sampai akhirnya kayak gue baru kontak lagi, gue nanya lagi gimana sama dia gitu kan. Terus dia ngirim inilah ya, kayak dia tuh pembayaran nilai besar. Dia ini kayaknya tadi kemarin tuh pengen nutup akunnya gitu ya. Nih ya, kalau udah tutup toko mau narik disuruh top up lagi 32 juta. Jadi 32 juta ini didapat itu kalau tidak salah ya, itu dari saldo yang dia milikin. Jadi dia harus top up lagi segitu. Ini ceritanya toko saya sudah ditutup, bahkan yang ajak saya juga dia ikut bantu sampai ngeluarin dana 25 juta. Gila. Nah, terus ini dia ngasih unjuk untuk bukti transfernya ya. Jadi dia transfer ke Bank CIMB Niaga atas nama Tegar Saputra Sulaiman. Ya sebenarnya ini bisa diusut sih ya, cuma komen deh. Ya. Terus jadi saldonya 30 juta disuruh top up. Iya supaya bisa ditarik semua syarat top up lagi. Yang saldo ada 5745S. Tapi saya bilang saja yang ngajak gak ada duit. Jangan mau kak ya, gue bilang di situ ya. Terus ya oke, enggak kak biarin aja itu modal 8 jutaan kak. Saya putar terus, kata saya bilang sama yang ngajak suruh talangin, dia mau talangin. Duh ngeri banget ya, mending gak usah. Min, top up lagi iya kak. Gitu ya, jadi ngeri banget asli ya. Gue kadang kayak sedih, campur bingung, campur aduk lah ya. Ngeliat orang-orang jahat banget ya, banyak udah buta gitu sama duit. Nah ini tampilannya tuh kayak gini guys. Tampilan untuk aplikasinya. Jadi namanya tiktoks.hp.me. Dan gue coba cari-cari tuh asli susah banget untuk informasinya. Dan ya dia seperti biasa pakai logo TikTok, nama TikTok yang sebenar-benarnya dari TikTok aslinya pun yang gue tahu nih ya. TikTok ya TikTok buat yang kalian nonton video pendek itu. Atau TikTok affiliate. Emang ada TikTok yang lebih dari itu gitu ya pertanyaan gue kan. Nah pertanyaan gue apakah ada TikTok, aplikasi TikTok yang lain gitu ya. Dari yang gue bahas tadi. Karena gue sendiri pun main TikTok. Gue jadi afiliator juga, jual-jual barang juga. Ya walaupun mungkin gak sebesar beberapa affiliate gitu ya. Cuma seru-seruan aja.
Tapi apakah ada? Dan bahkan ini ya mirip banget sama money game skema Ponzi, di mana ketika kalian punya saldo berapa, disuruh deposit lagi untuk penarikan. Atau misalkan akun kalian dicari-cari kesalahannya, pelanggarannya, dan yang lainnya, terus akunnya mau di-banned dan buka blokirnya itu harus top up lagi. Dan banyak banget alibi-alibi dari para penipu ini, dan menurut gue ini udah sangat amat merugikan. Bahkan misalkan kayak contoh nih kakak ini kasusnya ya, dia misalkan ada saldo dia di dalamnya, itu kan haknya dia. Harusnya dia bisa ambil ya itu duit dia gitu loh. Nggak perlu si TikTok ini ngatur-ngatur dia. Dia mau ambil ya ambil aja gitu loh. Tapi dia disuruh lagi untuk top up. Terus setelah itu dia nggak bisa top up misalkan untuk penarikan, ya udah akunnya begitu aja. Itu aneh banget gak sih? Itu aneh banget. Dan kalau nggak salah dari cara kakak ini bilang kan, sistem kerjanya adalah nalang-nalangin produk. Jadi kayak misalkan di sini kalau kita lihat produknya itu banyak produk-produk di bidang kesehatan gitu ya. Dan ini rata-rata dolar yang dia pakai. Seperti kakak itu bilang, banyak kan produknya itu dari luar negeri gitu ya. Sedangkan kalau kita tahu ya, TikTok Indonesia, ya kalau kalian sempat kemarin lihat berita gitu ya, dulu Menteri Koperasi dan UMKM yang dulu tuh Pak Teten kan sempat menutup TikTok gitu ya. TikTok Shop tuh ditutup. Bukan TikTok Shop itu ditutup karena apa? Karena benar-benar gencarnya mereka, jualan mereka itu sampai UMKM yang punya barang-barang yang offline itu hampir KO loh sama barang-barang yang masuk itu dari luar Indonesia. Nah, kalau ini benar-benar real dan fakta, TikTok udah nggak kayak gitu. Bahkan sekarang TikTok itu juga mengakuisisi kurang lebih 50% sahamnya dari Tokopedia gitu ya. Bahkan kalau kalian belanja di TikTok Shop, itu pasti ada tulisan untuk ex Tokopedia. Dimana ya Indonesia, negara kita, itu udah berusaha untuk bisa nggak semena-mena gitu. Orang mau barang masuk seenak-enak odelnya gitu ya. Setidaknya seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan ini TikTok asli, tiba-tiba dia jual bener-bener barang real dan nggak melalui Tokopedia ataupun ya aturan yang sudah ditetapkan sama negara ini udah bisa gonjang-ganjing lagi sih ya. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue wajib hati-hati. Jadi kayak misalkan ada barang ini ditalangin dulu duitnya gitu kan. Misalkan kalau kalian lihat di sini harganya $4,03 gitu kan. Terus perkiraan untungnya ini. Jadi kalian kalau tidak salah ini nalangin dulu ya duit ini. Nanti seolah-olah tapi ada yang beli gitu. Selalu ada yang beli. Itu yang pertanyaan gue gitu ya. Kadang kan kalau kita jualan ada yang beli, ada yang enggak. Orang lagi butuh, lagi rame, banyak yang beli. Tapi juga kadang enggak gitu ya. Tapi di aplikasi ini gue yakin pasti kalian dijamin ada yang beli terus-menerus. Jadi saran gue wajib hati-hati kalau kalian masih menggunakan aplikasi ini gitu ya. Karena ujung-ujungnya ya nggak jauh-jauh dari ngundang dan mengundang orang dan money game skema Ponzi. Clear. Karena TikTok asli nggak akan mungkin seperti ini. Ini jelas penipuan ya. So, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.